Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, izinkan saya berkonten sedikit. Buat Cherry, buat strawberry, masih segar enak rasanya. Nama saya Nanda Ayu Saputri, salam kenal semua. Baik, sesuai dengan baik pantun yang diucap, maka perkenalkan, saya Nanda Ayu Saputri, mahasiswi jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Dalam beberapa waktu ke depan, saya akan membahas tentang salah satu materi yang termasuk ke dalam mata kuliah biologi sel, yaitu apoptosis. Baik, pertama kita akan memasuki pengertian apoptosis. Apoptosis adalah proses yang terjadi pada multiseluler ketika sebuah sel dengan sengaja memutuskan untuk mati. Ini sering terjadi untuk kebaikan yang lebih besar dari seluruh organisme, seperti ketika DNA sel telah rusak dan mungkin menjadi kanker. Apoptosis juga disebut sebagai kematian sel terprogram yang terjadi karena instruksi biokimia dalam DNA sel. Hal tersebut bertentangan dengan proses nekrosis, proses ketika sel tersebut mati karena trauma atau kekurangan dari luar. Apoptosis adalah adaptasi evolusioner yang penting karena memungkinkan organisme menghancurkan selnya sendiri. Sepintas, itu mungkin terdengar seperti ide yang buruk. Mengapa Anda menghancurkan sebagian dari diri Anda? Jawaban dari pertanyaan tersebut ialah apabila bagian diri Anda itu menjadi berbahaya bagi organ yang lain, seperti dalam kasus sel dengan DNA yang rusak, bisa menjadi kanker. Maka peran apoptosis adalah peran utama sel-sel prakanker, dan orang-orang dengan mutasi yang mencegah apoptosis berfungsi dengan benar, maka akan lebih memungkinkan untuk terkena kanker. Organisme multiseluler mungkin juga ingin kehilangan sel yang tidak lagi berguna bagi organisme tersebut. Setelah panjang lebar penjelasan, tapi masih bingung nih perihal apoptosis. Nah, berikut merupakan contoh dari apoptosis, yaitu dari kecebong menjadi katak. Contoh spektakuler dari hal ini ditemukan pada kecebong katak yang menghancurkan dan menyerap kembali seluruh struktur tubuh saat mereka mengalami transformasi menjadi katak. Sel-sel dari insang, sirip, dan ekor kecebong diberitahu untuk mati oleh sinyal apoptosis saat kecebong matang. Bahan mentah dari sel-sel yang tercerai-berai ini menjadi bahan bangunan dan makanan bagi anggota tubuh baru mereka yang sedang tumbuh. Oke, berlanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu jalur apoptosis. Ada dua jenis utama jalur apoptosis, yaitu jalur pensinyalan apoptosis ekstrinsik dan intrinsik, yang masing-masing mengilustrasikan poin penting tentang bagaimana apoptosis dipicu dan mengapa semua itu berguna. Yang pertama, yaitu jalur ekstrinsik. Dalam jalur ekstrinsik menuju apoptosis, sebuah sinyal diterima dari luar sel yang menginstruksikannya untuk melakukan kematian sel terprogram. Hal ini dapat terjadi jika sel tidak dibutuhkan atau jika berpenyakit. Seperti banyak jalur untuk membawa perubahan kompleks dalam sel, jalur ekstrinsik menuju apoptosis melibatkan banyak langkah yang masing-masing dapat diatur atau diatur ke bawah oleh ekspresi gen atau bisa juga oleh molekul lain. Yang kedua yaitu jalur intrinsik. Jalur intrinsik menuju apoptosis dipicu oleh stres atau kerusakan sel. Jenis stres dan kerusakan yang dapat menyebabkan sel menjadi apoptosis termasuk kerusakan DNA, kekurangan oksigen, dan tekanan lain yang merusak kemampuan sel untuk berfungsi. Menanggapi kerusakan atau tekanan ini, sel memutuskan bahwa kelanjutan keberadaannya mungkin berbahaya atau merugikan organisme secara keseluruhan. Ini kemudian mengaktifkan satu set protein yang disebut protein khusus beta-3. Baik, setelah banyak penjelasan dan juga contoh yang telah diberikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Apoptosis terjadi ketika keberadaan sel tidak lagi berguna bagi organisme. Ini dapat terjadi karena beberapa alasan. Jika sebuah sel mengalami stres atau kerusakan yang parah, sel tersebut dapat melakukan apoptosis untuk mencegah dirinya menjadi berbahaya bagi organisme secara keseluruhan. Sel dengan kerusakan DNA misalnya dapat menjadi kanker. Jadi lebih baik sel tersebut melakukan apoptosis sebelum hal itu terjadi. Tekanan seluler lainnya seperti kekurangan oksigen juga dapat menyebabkan sel memutuskan bahwa itu berbahaya atau mahal bagi inangnya. Sel tidak dapat berfungsi dengan baik dapat memulai apoptosis, seperti halnya sel yang mengalami kerusakan DNA. Dalam skenario ketiga, sel dapat melakukan apoptosis karena organisme tidak membutuhkannya lagi
karena perkembangan alaminya. Salah satu contoh terkenal adalah kecebong, yang sel insang, sirip, dan ekornya mengalami apoptosis saat kecebong bermetamorfosis menjadi katak. Struktur ini dibutuhkan saat kecebong hidup di air, tetapi menjadi mahal dan berbahaya saat berpindah ke lahan kering. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf atas kata-kata dan ucapan yang salah. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.